Di video kali ini kita bakal bahas beberapa foto hasil submit foto dan pastinya yang bakal menangin Sony ZV-E10. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas beberapa foto top 10 yang udah masuk ke submission lomba foto Ramadan ST Media. Dan juga pastinya yang jadi juara satu yang dapat Sony ZV-E10. Tapi nggak sama lensanya ya, body only. Ini lensanya cuma pajangan doang, apalagi ini juga lensa full frame gitu ya. Dan ya, gue nggak mau berlama-lama, kita bakal bahas di sini. Tapi gue pengen ngingetin dulu, ini adalah lomba foto yang kita usahakan untuk ada rutin. Dan buat setiap yang pengen ikutan, kalian wajib pakai preset Creative Adventure. Buat yang udah punya, kalian yang udah ikutan lomba ini, kalian bisa ikutan terus ketika ada lombanya lagi nanti. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Sama, gue juga pengen kasih catatan, kalau misalkan kalian menemukan ada kayak indikasi kecurangan gitu ya di dalam lomba ini, kalian bisa mengajukan komplain, kalian bisa menunjukkan buktinya gitu. Kalian ngelihat kecurangannya dari mana, kalian kirimin ke email baru kita buat lomba ini gitu ya. Jadi kalian bisa kirim ke situ dan nanti kita bakal cross check juga gitu. Karena kita di tim ST Media juga pengen lomba ini sesehat mungkin. Kita nggak mau ada yang kayak curang-curang karena ada laporan yang pakai double akun lah atau apa gitu ya. Jadi kalau kalian teman-teman memang ada melihat indikasi seperti itu, boleh dilaporkan ke kita gitu ya, beserta bukti-buktinya. Nanti kita bakal coba untuk cross check juga gitu, biar lombanya bisa fair buat semuanya, bisa bersih. Dan ya, balik lagi, jadi lomba yang sesuai keinginan gua gitu, untuk meningkatkan gairah fotografi lagi di Indonesia gitu. Oke, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas 10 foto yang dapat GoPay dulu, baru nanti yang pemenang utamanya gitu, pemenang lomba utamanya. Yang pertama ini ada dari Diki Pratama. Ini gue suka hasil fotonya. Gue suka sama cara dia memframing fotonya gitu ya. Ini dia pakai Fujifilm X-T20. Lensanya udah gokil. Ini kayaknya mahalan lensanya harusnya ya. Lensanya 27mm f1.2. Pro-nya Viltrox berarti. Dan di sini dia pakai presetnya itu AI Jungle Pop. Kelihatan ya gambarnya ini, kelihatan dapat vignette juga. Sebenarnya sih kayaknya akan lebih oke kalau vignette-nya dihilangin gitu ya, atau pakai preset yang tidak vignette, atau ya kalian pakai preset pun sebenarnya kan kalian bisa fine tune gitu. Nah ini di Jungle Pop ini emang vignette-nya itu agak keras, dan menurut gua kalau di foto yang bentuknya flat kayak gini nih, kalau misalkan nggak pakai vignette, gua rasa akan lebih terlihat artistik gitu. Ya itu masukan dari gua aja. Balik lagi mungkin selera orang beda-beda juga, tapi ini salah satu foto yang menurut gua implementasi framingnya tuh cakep banget gitu. Katanya ini kaca yang sebenarnya bening gitu, bukan pantulan juga, ini bening ngeliatin ke dalam, tapi dia ada bentuk cetakannya begitu, jadi kelihatan menarik gitu. Dan elemen bentuk framingnya yang kayak masjid juga itu mendukung banget buat tema Ramadan. Thank you buat submissionnya dari Diki Pratama. Lalu next ini ada dari Muhammad Nuruddin atau Instagramnya Adinesha. Di sini dia pakai Sony A74, luar biasa, pakai Zeiss 1635 f4. Presetnya dia pakai soda dan warnanya nih emang warna soda ya. Cuman gua kalau lihat dari before after si gambarnya, kayaknya dia ada lumayan naikin untuk si exposure juga. Bukan exposure-nya ya, shadow-nya gitu. Karena kalau exposure-nya keseluruhan kan belakangnya juga bisa blown out. Tapi di sini kayaknya dia naikin exposure dikit, shadow-nya lebih dinaikin lagi, sehingga kita bisa lihat ya dynamic range-nya ya, yang shadow-nya kelihatan jelas, detailnya belakangnya juga masih terjaga. Tapi ya ini hal-hal yang memang dilakukan oleh kamera-kamera yang proper gitu ya. Maksudnya kalau kalian pakai HP, biasanya ini bakal mulai kelihatan artefaknya. Dia ambil di 31 Maret dan foto konseptual melibatkan para santri TPA At-Taqwa di Dusun Tinjo, bla 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 bla, agak panjang, di Yogyakarta lah intinya gitu ya. Jadi ini salah satu yang menarik juga, dan gue bisa lihat ini adalah bentuknya konseptual gitu ya. Lalu ini ada dari Wahyudi Syahputra atau Instagramnya @putrawicaksono. Nah ini dia pakai Micro Four Thirds. Kayaknya kita udah lama ya belum ada yang submit pakai Micro Four Thirds. Jadi ini salah satu yang stand out juga. Dia pakai Lumix, lensanya Olympus 45mm f1.8, dan ini dia ambil di Masjid Darul Ilmi PTIK. Dia ngambil dari lantai atas ya, abis sholat duha katanya. Dan ya ini framingnya gue suka gitu. Maksudnya ini sih tergantung selera aja ya. Lurus juga gue rasa bagus gitu ya. Miring juga bagus sih sebenarnya, karena ini dia corner to corner gitu, ngambil si pattern garisnya dan menghasilkan komposisi yang oke. Lalu dia di sini untuk fotonya sendiri itu dia pakein presetnya yang Blue Hours gitu. Jadi
Ya ini salah satu foto yang sederhana, minimalis, tapi patternnya gue suka gitu ya. Apalagi kalau kita lihat komposisinya, dia kasih patternnya tuh di ujung atas sama bawahnya itu juga masih ada masing-masing sedikit gitu. Jadi gue suka lah gitu, framingnya di sini feel-nya dapet banget. Lalu selanjutnya ini ada dari Rifki Mufli. Nah ini yang agak mirip sama tadi Adinesha ya, nama Instagramnya, Muhammad Nuruddin. Nah ini agak mirip nih, karena gue ada sempat lihat mereka ada foto yang sangat mirip di akunnya gitu ya. Jadi kayaknya ini mungkin melakukan konseptual fotografi secara bersamaan. Mungkin, gue nggak tahu. Tapi di sini gini, yang pengen gue tekenin adalah gue cukup suka sebenarnya. Gue sangat support juga kalau kalian ngadain hunting bareng gitu ya buat ikutan lomba ini. Menurut gue itu salah satu langkah yang bagus juga. Tapi di sini untuk yang Rifki Mufli, dia bilang kalau ini dibuat bersama salah satu komunitas fotografer Jogja. Dan untuk input-input seperti ini menurut gue, kalian yang mengadakan event seperti ini menurut gue ya patut juga untuk di-mention gitu ya. Jadi mungkin dikasih aja kayak penjelasan tambahan di captionnya gitu ya, mungkin tanda bintang, terus ya dijelasin tambahan kalau ini dilakuin bareng komunitas fotografi apa. Karena kita nggak tahu nih, ini bareng komunitas fotografi apa gitu di Jogja. Dan menurut gue worth juga untuk di-mention gitu loh. Karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang menurut gue ya nama dari si komunitasnya sendiri patut juga buat ditunjukin gitu. Dan gue cukup suka dengan fotonya, ini light ray-nya dapat banget, nembus bayangan gitu, mungkin lagi di jam yang cukup bagus dan cuacanya juga mendukung. Tapi moodnya juga cukup berubah ya, karena pakai presetnya ini dia pakai warm attack. Kalian bisa lihat dari before afternya dia yang lumayan biru gitu ya, lumayan netral lah warnanya, lebih ke cool bahkan. Nah di sini dia hasil akhirnya lebih ke warm gitu. Gue lumayan suka juga dengan hasil fotonya ini. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Fajar, Anugrah Fajar Nur, Instagramnya dia pakai M50 yang tadi gue nggak sebut ya, pakai apa ya? Yang atas itu tadi M50 juga, pakai lensa 35 mm. Nah, yang si Fajar ini pakai M50, pakai Viltrox 23 mm f1.4, berarti yang agak lama. Dan dia pakai presetnya ini pop. Gue cukup suka juga gambarnya, ya rapih aja, konseptual gitu ya. Sebenarnya sih fotonya cukup sederhana, tapi ya salah satu yang lumayan stand out juga dan memberikan feel Ramadannya tuh dapat banget gitu, ngaji bareng-bareng. Walaupun kita tidak tahu ya, anak-anak ini pada ngaji atau enggak pas Ramadannya sudah selesai gitu ya. Dilanjutkan gitu kalau bisa. Lalu selanjutnya ini ada dari Novan Prastyo. Ini agak rumit sebenarnya karena menurut gua ini Instagramnya Innovan.id, dia pakai Sony A5100, pakai lensanya Sony 20mm f2.8. Gini, kenapa gue bilang agak sulit? Karena sebenarnya dia pakai presetnya itu dark matter. Mungkin presetnya masih terasa agak keras ya menurut gue. Karena di hasil akhirnya dibandingkan mentahnya, di hasil akhirnya si subjeknya ini separasinya tuh agak berkurang gitu. Jadi agak-agak kelihatan nyaru, bukan nyaru ya, tetap kita lihat gitu ada subjeknya di situ. Cuman kayak agak membaur gitu dengan sekitarnya, justru kurang dapat separasinya. Mungkin karena di bagian depannya itu temboknya nggak full putih ya, jadi ada bagian yang warna hitamnya juga, itu jadi agak nyatu. Tapi gue sih merasa di sini dari presetnya sendiri itu kalau bisa mungkin intensitinya agak dikurangin gitu, karena sebenarnya dia dibuat agak warm aja atau warnanya dibikin agak kuat sedikit aja, tapi secara komposisi gue suka gitu, ada pattern dari tiang-tiangnya, dari temboknya, itu menurut gue cakep banget pengambilannya. Dia melihat ada orang sendirian lagi doa, lalu dia foto dari belakang. Kalau dari ceritanya dia ya, jadi entahlah dia jujur atau enggak, tapi agak soalnya simetris banget gitu buat sesuatu yang tanpa direncanakan, cukup simetris banget, bahkan sama garis yang di atasnya ya, kalau kalian lihat tuh garis lampunya itu tengah banget gitu. Tapi kalau memang ini tanpa setup, gue pun tidak melarang kalau di setup gitu ya, tapi kalau ini memang tanpa setup, nih yang ngambil fotonya wajib bangga sih gitu, karena dapat momen yang ini adalah termasuk momen yang langka banget menurut gue. Oke, kita lanjut lagi. Nih ada dari Yolanda Pristian Mahardika. Dia pakai X-T10, lalu dia pakai Viltrox 85. Ini gue suka. Mungkin di sini komentarnya kakinya agak kepotong, yang belakang juga itu nggak belakang sih, itu kayaknya lebih ke foreground ya. Bapak-bapak palanya kepotong dikit, sama ada anak kecil kepotong dikit juga. Jadi banyak yang kepotong di sini. Tapi ceritanya tuh dapat banget, emosi di dalam fotonya tuh dapat banget gitu. Itu yang membuat dia bisa masuk ke dalam nominasi ini, karena ceritanya tuh ngena banget gitu. Gue suka. Tapi kan balik lagi ya, agak rumit juga memang karena kita tidak bisa kontrol the whole
environment gitu. Jadi memang ya ini mungkin adalah case terbaik untuk mendapatkan momen tersebut. Jadi ya nggak masalah juga. Cuman ya itu sedikit ini yang dari gue. Mungkin yang paling bisa dihindari adalah soal kakinya aja yang kepotong. Lanjut, ini ada dari Aryan Dwiantara. Ini pakai Fujifilm X-S20 dan lensa Fujinon 10-20 f4. Dia ngambilnya tipenya wide ya. Gue lumayan suka juga dengan karakter wide yang memberikan kesan megah. Ini juga kayaknya agak setup gitu ya. Soalnya agak konseptual gitu. Nggak apa-apa, bagus. Gue lumayan suka. Foto tersebut diambil saat sedang hunting di sebuah desa wisata Bilar, bertepatan dengan momen Ramadan, menceritakan anak-anak yang sedang mengaji. Ya, ini kayaknya sih kalau dari ceritanya dia agak-agak setup gitu. Tapi lumayan lah, dapat beberapa like rate-nya. Cuman mungkin agak kurang ini ya untuk foto yang di setup gitu ya, untuk foto yang konseptual mungkin agak clutter aja gitu. Gue ngeliatnya agak kurang rapih gitu, agak berantakan komposisinya. Tapi sebenarnya ya untuk foto udah lumayan oke juga gitu. Secara konsep lumayan niat, fotonya juga bisa kelihatan dengan jelas. Cuman balik lagi mungkin point of interest-nya kurang terlihat jelas gitu, atau poin estetiknya di mana tuh agak susah buat dilihat. Karena mungkin ini berpengaruh juga, mungkin dia di sini pakai presetnya MX dan gue merasa gambarnya juga agak over keras gitu ya. Mungkin memang beberapa preset gue sih kalau bisa kalian agak tuning dikit, karena gue kan waktu bikin preset creature ya, ketika kita creative adventure yang temanya tuh memang keras-keras gitu ya, temanya tuh yang kayak adventure banget. Nah mungkin dimasukin ke Ramadan ini beberapa kalian punya power, sebenarnya kalian bisa kurangin intensity-nya juga gitu dari presetnya. Nah itu mungkin yang perlu diiniin, karena sebenarnya temanya udah bagus, pengambilannya udah oke, tapi dari presetnya sendiri jangan sampai justru mengurangi nilai gambarnya gitu. Jadi kelihatan agak clutter. Apalagi kalau over contrast di gambar yang mungkin secara komposisi juga kita nggak terlalu tata dengan begitu baik. Nah itu biasanya jadi kurang rapih lah gitu buat dilihatnya. Lalu selanjutnya ini ada dari Zayan Al3. Jadi di sini sekarang nggak nulis namanya ya. Dan di sini unik, dia gearnya pakai Sony Nex 5. Ini lebih jarang lagi ada yang input pakai Sony Nex gitu ya. Dan gue sendiri di otak gue nggak tahu nih Sony Nex 5 yang mana nih bentuknya gitu ya. Tapi ini foto yang beda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin dia secara konsep juga, mungkin enggak. Tapi kayaknya sih enggak ya kalau lihat dari before-nya. Soalnya ini kayak foto yang ya diambil aja gitu, momentum banget. Dan setelah kena preset, ini bener-bener mengenhance gambarnya gitu ya. Karena kalau kalian lihat before-nya, mungkin kalau kita kasih lihat gambar before-nya, orang kayak, nah ini gambar apa dah gitu, ngomotoin becekan doang gitu. Tapi begitu kena preset dan di-rotate sama dia, ini kelihatan megah, kelihatan keren banget. Tapi ya balik lagi, emang kalau fotografer kan matanya gitu ya. Dia yang udah ngebayangin sendiri nih hasilnya gimana dari hasil foto dia gitu. Dan ini salah satu yang menurut gue dari konsep oke banget gitu. Walaupun ya dari segi teknis ini adalah teknis yang udah banyak orang pakai, teknis yang bukan hal yang baru, bukan hal yang wah, tapi implementasinya nggak semua orang sebenarnya bisa gitu. Jadi much appreciate juga, ini salah satu foto yang oke banget juga. Nah, ini ada dari Ahmad Zaki. Ini gue pengen kasih sedikit komentar di sini. Sebenarnya fotonya awal impression gue lihat nih clutter banget, berantakan banget. Mungkin selera ya, tapi kan balik lagi yang nilai ini tim ST Media dan ini selera kita gitu. Mungkin selera, tapi menurut gue foto ini kalau misalkan bisa lebih stabil lagi dia ngambilnya gitu ya, either pakai tripod atau mungkin pakai kamera yang ada ibisnya, ini pasti membantu di sini gitu ya. Gue rasa akan jauh lebih oke, karena kalau buat gue long shutter fotografi itu memang lebih bagus untuk menguatkan fotonya. Itu harus ada subjek yang diam, harus ada poin yang ya udah yang gerak-gerak, yang diem-diem gitu. Kayak kita moto laut, deburan ombak kayak bergerak tapi batunya diem gitu. Nah kayak gitu itu akan jadi point of interest yang lebih oke. Nah di sini kalau kalian lihat bahkan sejadahnya pun motion blur, dan itu menyebabkan gambarnya jadi berantakan gitu, jadi clutter. Jadi kalau misalkan ini lebih steady lagi, atau mungkin dia menggunakan shutter speed yang tidak perlu selama 2 detik. Ini kan dia kalau dari penjelasannya dia 2 second ya, 2 detik. Mungkin coba di 1 detik dan di momen kayak gini mungkin lebih oke gitu. Tapi ya balik lagi, ini momen yang juga sifatnya kejar-kejaran gitu, last second banget. Tapi ya gue appreciate effortnya dan gue pengen tunjukin juga di sini, dan tadi gue makanya pengen bahas juga gitu. Agak disayangkan, tapi ini salah satu foto yang masuk nominasi juga gitu ya, masuk 10 besar. Ya, gue sangat berharap kalau foto ini tuh bisa ada satu subjeknya yang point of interest-nya tuh paling kuat. Ini sih ada satu di tengah, ini bagus. Cuma ya balik lagi mungkin karena pergerakan kameranya, motion blur-nya jadi kena di
point of interest-nya juga gitu. Oke, jadi itu 10 besar. Silahkan kalian kontak ke ST Media gitu ya, atau ke Instagram Seka gitu ya, biar nggak terlalu crowded. Nanti kita taruh juga buat yang mengklaim hadiahnya. Tapi sekarang kita masuk dulu ke pemenang kamera Sony ZV-E10. Menurut gue ini apa ya? Sebenarnya gambarnya simple. Ini ada dari Muhammad Bahaudin. Gambarnya simple, tapi kena banget komposisinya gitu. Paling rapih. Jadi yang lain ini gue suka, konsepnya bagus, penggunaan cahaya, warna, komposisi itu beberapa udah lumayan oke juga. Tapi kayak tidak apa ya, masing-masing tuh kayak ada kurangnya di poin apa gitu. Warnanya terlalu keras mungkin, atau komposisinya terlalu berantakan, agak clutter gitu. Padahal di satu sisi udah bagus, tapi di yang lain itu agak kurang gitu. Nah di sini, ini menurut gue implementasinya paling pas gitu. Ini simple sebenarnya gambar ya, tapi dia memanfaatkan framing di sini. Framingnya dari cahaya yang ada di jendela belakang. Warnanya nggak terlalu keras, walaupun dia bikin siluet, tapi kita tetap bisa lihat detail-detail kayak di temboknya aja tuh masih ada garis bayangan gitu ya, masih detail-detail shadownya tuh masih kelihatan natural gitu, nggak over kontras, nggak jadi gelap banget gitu ya, tapi siluetnya full hitam gitu. Gue suka ini gambarnya, menurut gue ya paling oke. Gue ngelihatnya sih paling oke gitu ya dibandingkan yang lain. Kita juga ini hasil kurasi bareng-bareng juga. Dan dia di sini pakai presetnya Dark Matter, shot on Sony A6000 plus lensa TT Artisan 23 mm. Oh, bagus. Cocok. Upgrade ke sini cocok ya ke ZV-E10, dan dia udah punya lensanya juga gitu. Karena kita tidak akan membawakan lensa ini. Tapi ya, ini cakep. Dia kasih nama juga Menuju Kemenangan. Ini gua nggak tahu ya. Ini gue sih yakin ini dia pasti setup gitu ya, pasti dia atur, tapi secara konsep gue suka banget gitu. Ini adalah salah satu foto yang menurut gue worth juga buat dimenangin. Oke, paling itu teman-teman, buat para pemenang selamat. Silahkan kontak ke Instagramnya Ska, karena Instagram gue dan Instagram ST itu DM-nya agak banyak gitu ya, jadi takutnya kita kelewatan. Biar lebih cepetnya ya mendingan kontak, kita tambahin lagi ke Instagramnya Ska. Dan gue kasih waktu tenggat dulu, jadi gini, kita dari pengumuman ini, kita akan kasih waktu teman-teman buat kontak, tapi kita nggak langsung kasih hadiahnya juga. Kita akan kasih waktu 1 hari buat teman-teman yang kira-kira menemukan kejanggalan, atau ada foto yang kalian merasa akunnya atau mungkin pemilik fotonya atau ada plagiasi di dalam fotonya, itu boleh kalian laporkan lewat email yang tadi gue kasih tahu, atau kalian sebenarnya kasih tahu lewat Instagram SK juga boleh gitu ya. Yang penting kasih bukti-buktinya, indikasinya apa, itu boleh. Jadi ini pemenangnya selamat balik lagi, tapi kita pengen lomba ini fair, jadi gue juga kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang pengen mengajukan banding gitu bahasanya ya. Kalau ada foto-foto yang mencurigakan di sini, boleh taruh semuanya, kasih ke kita. Tapi ya kalau memang tidak ada masalah, ya H+1 setelah video ini diumumkan, setelah video ini publish, kalian akan dikirimkan hadiahnya. Tapi paling itu aja, semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua, foto-foto dari teman-teman ini. Selamat buat para pemenang. Dan ya, jangan lupa buat tungguin lomba yang selanjutnya. Walaupun kita harus rapat lagi nanti di sini, kira-kira apa hadiah yang selanjutnya. Karena kita udah mulai agak tiris sebenarnya. Pas ini pun tiris sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Kita akan coba untuk sebisa mungkin lombanya ada secara rutin. Ya itu, silahkan ditunggu untuk lomba yang berarti bulan Mei gitu ya. Lomba bulan Mei-nya. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.